Somad terlibat ungkap donasi Palestina penipuan. Tengok, saya sudah ditangkap polisi dua. Ya, Buas dijemput paksa. Somad terbukti menggelapkan sumbangan dana Palestina ke Palu Atuk Kau. Kita tidak akan berhenti. Kita lanjutkan, tapi tentu dengan cara-cara yang resmi. Di antaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau yang kabarnya mengalahkan Basnas Pusat. Palestina urusan negaranya, kita Indonesia urusan kita. Ibu, bapak sering mendengar kalimat ini? Itu yang mereka katakan. Maka saya minta bukti ini. Kalau satu saat saya diperkarakan, nih bukti. Kalau bukti ini tak cukup, paksalah saya bawa PLT. Pertama, ada cincin Borneo merah berlogo Ustadz Abdul Somad, dipakai sehari-hari oleh Ustaz Abdul Somad. Malam ini masih di jari beliau, tak sampai ke saya, karena beliau yang akan menyerahkan. Oleh karena itu kita lelang malam ini. Kami akan berikan kepada penawar tertinggi yang berani menawar tertinggi cincin ini, dananya langsung ke Palestina. Jadi malam ini lelang kita, anggap bapak ibu bersedekah tapi dapat hadiah. Hadiahnya cincin yang sehari-hari dipakai Ustaz Abdul Somad. Silakan. Penawar pertama kami buka 10 juta. 10 juta. 15 juta dari Bapak Ahmad. 15 juta. Ada yang berani 150 juta? Biasanya pahala itu 10 kali lipat. 15 juta. Ada lagi yang lain? 15 juta. Kita tak lama-lama malam ini. Lama melelang tak jadi dengan ceramah. 15 juta. Panas dingin. Habis. Tak ada lagi nih. Berapa Pak Wahid? 20 juta. Pak Wahid 20 juta. Itu baru Wahid. Isnani belum. Salasah belum. Arba'ah belum. Silakan Pak. Berapa Pak Sumsrizal? 25 juta. Ini dari Borneo. Warna merah, bukan warna ece-ece ini. Pak Agung berapa Pak? Sudah teriak 15 dengan 25. Ini Pak Agung jangan teriaknya 500. Berapa Pak Agung? Pak Agung tak ambil cincin. Tadi 20 ditambahkan 30. 50 juta Pak Agung Nugraha. Allahu Akbar. Cincin untuk saya, untuk siapa Pak? Oh, untuk Palestina cincin ya. Jadi lelang lagi. Jadi 50 juta dari Pak Agung. Ada lagi yang nawar nih? Cukup? Cukup? 50 juta kita lepas. 60 juta dari Bapak PLT. Oh, itu berapa tuh, Bu? 2 tangan diangkat, Bu. 100 juta kah? Berapa tuh? Ini banyak betul yang angkat tangan nih. Jangan-jangan 1 miliar langsung. Akal 1 miliar kita cepat selesai malam nih. Silakan berapa tuh? Tolonglah, tak terdengar ke telinga saya. Seratus juta. Berapa nih? Ini yang jelas-jelas lah. Orangnya ada, boleh mendekat sedikit supaya suara beliau terdengar. Yang lain mohon diam. Beliau mohon maju, yang lain diam. Tolong kasih lewat. Ada orang baik lewat. Tolong orang baik dikasih lewat. Nah, silakan masuk. Bu, 100 juta apa 100 miliar nih? Tolong kasih lewat. Ini hebatnya orang Riau, fastabaqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan.
Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan kalau ada mic di situ tolong disampaikan. Dari Satpol mohon dibantu. Mohon. Silakan Bu, silakan Bu. Silakan. Silakan Bu. Situ aja Bu. Silakan. Silakan sampaikan Bu, silakan. Silakan sampaikan. Silakan. Rupiah. 100 juta rupiah. Namanya Bu atau atas nama apa Bu? Ibu Dr. Nurlia SHMH. Kerukunan Keluarga Indragiri Hilir. Kerukunan Keluarga Indragiri Hilir. 100 juta rupiah. Kita lepas 100 juta rupiah. Baru satu cincin. Mohon Ibu, ini cincin ini diserahkan oleh Ustazah ya Bu, oleh Ustazah istri Ustaz Abdul Somad, sehingga dipasangkan kepada Ibu. Tolong dicatat nama Ibu ini dan bawa beliau untuk koordinasi Konggon Basnas, sehingga jelas malam ini diserahkan 100 juta. Ustazah Fatimah mohon berkenan menyerahkan. Terima kasih. Mohon yang lain untuk diam dan beri kesempatan foto. Ibu Dr. Yulia, Kerukunan Indragiri Hilir. Ibu Nurlia, Indragiri Hilir. Ibu Dr. Nurlia SHMH. Ini yang pertama 100 nih. Mungkin kedua beliau 200 nanti. Terima kasih Bu. Duitnya nanti diserahkan ke Basnas Provinsi Riau. Mohon Basnas koordinasi dengan Ibu Nurlia, Ibu Dr. Nurlia koordinasi. Cash Bu. Silakan lihat. Baik, cincin kedua. Pancawarna atau apa namanya Ustaz? Pancawarna Ustaz. Ada cincin kedua pancawarna, juga dipakai Ustaz Somad. Tadi 100, sekarang ini yang kedua ini berapa lah ya? 200. Minimal 101.000 lah. Kita buka dalam 20 juta rupiah pembukaan pertama. Berapa Zat? Panca 5. Berarti mesti 500 juta nanti. Panca 5 warna nih. Kalau bisa 500 juta lah. Satu warna 100 juta. Jadi silakan kita buka. Pertama 20 juta. Tadi Ibu Nurlia dari Kerukunan Indragiri Hilir 100 juta membawa Neo Borneo warna merah. Silakan cincin kedua. Kemudian sambil kita menunggu penawar berikutnya dari Bang Yusril Buya Karim Pelalawan, donasi 7 juta rupiah untuk Palestina. Allahu Akbar. Silakan cincin yang kedua. Pancawarna. Bang Wahid berapa Bang? Berapa? 50 juta. 50 juta sisi kanan. Silakan yang lain. 50 juta. Bang Agung tadi dah 50 dah. Ada lagi lebih dari 50. Silakan. 50 juta. Ibu-ibu silakan Bu. Cincin ini boleh dipakai ibu-ibu, hadiahkan untuk anak laki-laki boleh. Hadiahkan suami boleh. 70. Silakan 70. Ada lagi yang lain? 80 naik. Lagi setelah 80 ada lagi. Tadi 100. Yang kedua ni mestinya 180 minimal. Ini dia. Itu tangan saya, tangan Ustaz tuh. Tangan Ustaz. Dia cantik. Ini dia.
Ini cincin nih. Dia bukan karena cincinnya, tapi karena dia untuk Palestinanya. Dipakai orang istimewa Ustaz Abdul Somad. Silakan 80 juta. Ada lagi? 100 juta mak. Oh, dah 2 malam 100 juta. Dah 2 kali dah 100 juta semalam ni. Majulah abang 100 juta tadi. Masya Allah. Ini orang-orang baik. Ini memang langka betul lah malam ni. Tapi malam ini orang baik muncul di Masjid Raya An-Nur. Oh, sepertinya perlu sering-sering kita adakan lelang ni. Basnas miring. Basnas Provinsi Riau mohon untuk koordinasi. Basnas. Abang-abang Basnas mohon koordinasi. Ada lebih dari 100. Basnas tolong mengiringi saya. Ada lagi lebih dari 100. Kalau nak kita serahkan ni 150 juta. Allahu Akbar. Oh, Masya Allah. Oh, orang ini dari 50 naik sampai 150 juta sendiri je. Oh, memanglah hebat lelangnya orang Riau. Silahkan bang. Apa siapa nama bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Tuan Guru, Datu-datu sekalian, masyarakat Riau, Bumi Lancung yang berbahagia. Izin mohon maaf sedang lancang momentum kami dari masyarakat Kota Dumai. Perkenalkan, nama saya Zikri Hanafi, Direktur Lembaga Zakat Madani Human Care di Bendahara Umum Fos Riau yang tadi menyerahkan 2 miliar simbolis, dan selaku Ketua Aliansi Peduli Palestina Kota Dumai. Insya Allah tanggal 19 kami akan adakan hal serupa di bawah naungan MUI Kota Dumai. Kami menyerahkan cincin ini mau kami bawa pulang dengan kolaborasi 150 juta tadi, dan kami melaporkan telah terhimpun untuk Dumai sebesar 500 juta. Allahu Akbar. Jika Dumai 500 juta atas nama Aliansi Peduli Kota Dumai. Aliansi Peduli Kota Dumai, jika berkenan, cincin itu kami bawa dan akan kami lelang kembali di Kota Dumai. Insya Allah tembus 2 miliar. Dumai janji 2 miliar. Oh, Pekanbaru lebih lah. Dumai 2 miliar katanya. Silakan. Silakan Basnas Provinsi Riau bersama guru kita Ustaz Abdul Somad. Cincin dibawa ke Dumai. Ini dipancing 150 juta untuk dapat 2 miliar. 2 miliar. Uang semua tuh. 2 miliar. Itu kalau dikumpulkan beli kerupuk, tas berapa kerupuknya tuh? Orang Pekanbaru nanti berapa nih? Oh, orang Dumai 2 miliar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini sangat banyak properti. Tapi saya khawatir tak lama lagi kalau hujan turun tak jadi kita dengar ceramah. Maka hadiah yang banyak ini kami mohon izin kepada donatur. Kami serahkan kepada para pihak yang telah berdonasi. Sehingga malam ini yang kita lelang cukup 2 cincin. Benda-benda properti yang lain mohon izin kami serahkan kepada donatur-donatur yang dipilih oleh Basnas Provinsi Riau. Sekali lagi, terima kasih kepada semua pihak yang telah menyerahkan helm, syal, dasar baju, kemudian plakat, kemudian apa lagi? Banyak sekali properti, di antaranya berlogo Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Karena malam hari ini kita ingin mendengarkan ceramah beliau, mendengarkan pengajian beliau. Kemudian kita tidak ingin keburu turun hujan. Maka sebelum beliau, malam ini ada juga yang telah menyerahkan 1 buah motor untuk disedekahkan, ditujukan bagi Palestina. Mohon maaf Ustaz, karena malam ini sinyal kita agak terganggu, sehingga Ustaz tidak bisa pakai pointer Ustaz, sehingga tim operator yang akan menggerakkan Ustaz. Sehingga nanti slide itu Ustaz perintahkan operator akan menggerakkan Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Malam ini diberitahukan Ustaz kita akan berceramah dengan presentasi PowerPoint agar ceramah ini terarah
sistematis dan ada isinya, sehingga pengajian kita tidak hanya sekedar menghimpun dana, tapi menghimpun ilmu dan kesadaran sekaligus. Kepada guru kita Ustaz Abdul Somad, kita persilahkan dengan segala hormat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan guru, kami persilahkan. Terima kasih. Izin sebentar Ustaz. Agar siaran ini disiarkan live dengan baik, mohon yang lain tidak siaran live di media sosial. Cukup dari Tabung Wakaf Umat Official, Ustaz Abdul Somad Official, dan Diskominfo. Mohon semua kita yang pakai Facebook dan Instagram media sosial, mohon tidak siaran live agar ini bisa lancar, karena ini butuh sinyal. Kemudian siaran live dari Diskominfo, Ustaz Abdul Somad Official, Tabung Wakaf Umat Official juga bisa lancar. Mohon yang lain tidak live media sosial, cukup link yang sudah ada saja disiarkan lebih luas. Terima kasih. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Rengat, cakep, cantik lah, cantik. Kalau Tuan pergi ke Rengat, jangan lupa membeli kubis. Sambutan salam kurang semangat, karena duit sudah habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin. Kita ulang sekali lagi. Yang handphonenya ada flash, hidupkan. Yang tak ada flash, campakkan ke Sungai Siak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi, sallu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Banyak sekali orang-orang tua saya, tokoh-tokoh Riau yang hadir malam ini. Kalau saya sebutkan satu persatu, nanti habis waktu kita. Kalau saya sebutkan sebagian, tak saya sebutkan sebagian, merajuk. Apalagi ini memang dekat-dekat musim menyebut-nyebut nama. Bersama kita hormati Bapak PLT. Jadi saya tanya, Pak, ini PJ apa PLT? Kata Pak Edi Nazar, PLT Ustaz. PLT itu artinya pejabat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Riau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Sekda, Bapak SF Haryanto. SF itu artinya Somad Friend. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat.
Semua yang hadir malam ini, kalau mati kita nanti, kita insya Allah bisa menjawab. Wahai kalian orang Riau, waktu Palestina dihajar oleh Israel, apa yang kalian lakukan? Insya Allah kita bisa menjawab. Inilah yang sudah kita lakukan malam ini. Apa yang kita lakukan malam ini menjadi jawaban kita ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang ada monitor di dekatnya, silakan lihat. Kita semua menengok bahan yang sudah saya kumpulkan beberapa hari. Mohon maaf membelakangi Bapak Ibu, cik-cik, puan-puan, tuan-tuan. Ya, lanjut. Ulah Bani Israel. Terus mereka masukkan saudara kandungnya ke dalam sumur. Diabadikan cerita itu dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 10. Ulquhu fi ghayabatil jub, masukkan dia ke dalam sumur saudara kandung. Ulah Bani Israel. Jadi kalau orang paham membaca Al-Quran, sedangkan saudara kandungnya saja digitukannya, apalagilah kamu. Jadi tidak ada kata-kata baik untuk Israel, untuk Yahudi. Saudara kandung jadi korban Nabi Yusuf alaihissalam. Lanjut. Nanti bahan ini akan di-share oleh panitia. Pulang mereka dari memasukkan saudaranya itu ke dalam sumur, diambilnya baju Nabi Yusuf, dilumurinya dengan darah sapi. Apa kata dia? Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib, kata Allah. Mereka datang kepada ayah mereka membawa baju dengan darah palsu. Bapak kandung Nabi mereka tipu. Apalagi cuma PBB, penipu, pembohong. Jadi kalau ada orang di Riau ini penipu, pembohong, berarti orang tak ada saya nyebut gitu. Yusuf ayat 18. Lanjut. Itu maka saya minta slide malam ini. Saya tak mau tablik akbar umum, kita dapat ilmu insya Allah malam ini. Dibawa Nabi Musa lah menyeberang Laut Merah. Yang diselamatkan melewati Laut Merah ini, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, 600.000 orang. 2 kali jamaah haji Indonesia. Apa kata Allah di awal-awal? Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Kami selamatkan Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Apa balasan mereka kepada Allah? Kita tengok terus. Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak percaya kepadamu wahai Musa sampai kami menengok Tuhan itu secara nyata. Tunjukkan kami Tuhan itu nyata wahai Musa. Mana Tuhan itu Musa? Saya balik ke Pekanbaru ini 2008. Sekarang sudah 2023. Berarti saya sudah keliling 15 tahun. Belum pernah lagi ada orang Siak datang, Ustaz Somad, tunjukkan aku Tuhan itu nyata. Belum ada. 12 kabupaten, kenapa Siak yang Ustaz ingat? Itu yang paling besar duitnya tadi. Aduh, main nanti aja masanya. Begitulah balasan mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa aja digitukannya, apalagi kita. Lanjut. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan macam Tuhan-Tuhan mereka. Minta buatkan Tuhan patung-patung berhala. Surat Al-A'raf 138. Luar biasa penanggungan Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Lanjut. Tak ada makanan ketika melewati gurun Sinai.
dari Mesir menuju Palestina. Berdoalah Nabi Musa, kami kepanasan, tolong naungi kami ya Allah. Wa zallalna alaikumul ghamama, ada awan di atas. Dimintakan makanan, wa anzalna alaikumul manna wassalwa, kami berikan makanan manna dan salwa. Manna dan salwa itu nama makanan. Nah sekarang banyak pula orang ngasih nama anak manna dan salwa, habis dimakan uang. Mohon maaf kalau ada nama anak Malaysia. Dikasih makanan surga, apa kata Bani Israel? Ya Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai Musa, kami tak tahan cuman makan ini. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha. Tolonglah berdoa pada Allah, kami minta sayur, wa qissaiha minta timun, wa fumiha minta bawang putih, wa adasiha minta kacang, wa basaliha minta bawang merah. Untung tak lahir Yahudi ini di sini. Kalau di sini minta potai, minta tak usah teruskan. Luar biasa penanggungan Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Lanjut. Naik Nabi Musa ke atas bukit Tursina. Saya naik ke bukit Tursina ini musim panas tahun 99, 24 tahun yang lalu. Jam 2 malam kami naik, subuh sholat di atas. Nabi Musa naik ke atas bukit Tursina, ditinggalkan Nabi Harun di bawah. Nabi Musa turun, mereka menyembah patung Samiri. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, marah Nabi Musa, ditarik Nabi Musa jenggot Nabi Harun. Apa kata Nabi Harun? Ya bena umma, wahai anak emakku, innal qauma stad'afuni, Bani Israel menekan aku, wa kadu yaqtulunani, hampir mereka membunuh aku. Nabi Harun hampir mereka bunuh. Nabi saja mereka gitu kan. Makanya saya membaca riwayat ini agak tenang hati saya. Nabi aja bukan kayak begitu kan, Nabi aja hampir mereka bunuh. Jadi kalau saya diserang melalui medsos, itu belum ada apa-apanya Abdul Somad. Kata saya menghibur diri saya sendiri. Lanjut. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu menyembelih lembu. Kalau kita suruh sembelih lembu, langsung sembelih. Dia tidak. Ditanyanya warnanya apa, habis itu umurnya berapa, apakah pernah dipakai membajak sawah atau tidak. Banyak bertanya. Maka malam ini tak ada pertanyaan, karena yang banyak bertanya itu Israel. Lanjut. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, kalau datang Rasul tak sesuai dengan keinginan mereka, dua saja yang mereka lakukan. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, didustakan atau dibunuh, didustakan atau dibunuh. Itulah kerja mereka. Nabi-nabi mereka dustakan, mereka bunuh. Ulah Bani Israel. Lanjut. Saya tak sanggup, waktu mau memuat ini 2 kali saya buat, saya hapus. Besoknya saya buat, saya hapus. Yang ketiga kali saya tetapkan. Tak sampai hati saya mau menyebut fitnahnya yang luar biasa kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu teks Talmud terjemahan Arab. Ibunya katanya seorang pezina, ibunya hamil akibat perbuatan tentara Romawi. Itu kalimat yang bergaris bawah. Nanti di share, panitia minta share yang saya tulis ini, udah saya kasih ke Ustaz Alno. Kalau tak tersebar berarti bukan salah saya, salah Ustaz Alno. Lanjut. Terjemah Talmud. Mereka tuduh Nabi Isa menggunakan sihir, menyesatkan bangsa Israel, membawa kepada perbuatan dosa. Anak tentara Romawi dituduhnya Maryam melakukan perbuatan tak baik dengan orang tentara Romawi. Lanjut. One of you help me to translate this verse. Ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen.
Siapa di antara my brother, my sister, help me to translate this verse. Naik ke atas. Inilah kesempatan lagi berfoto. Kapan lagi? Tuh atas. Bisa nanti diklik atas. Talmud. Talmud itu tafsir Bani Israel. Di tafsirnya ada. Apa kata dia? Says Jesus' mother was a wall. Says nyo mengecek. Jesus' mother, mak Nabi Isa, was a wall. WTS. She who was the descendant of princess. Dia adalah seorang keturunan raja, pangeran, and governors, keturunan gubernur, tapi bukan PLT. Played the harlot with carpenters. Played, bermain, the harlot, prostitusi, zina, with carpenters, dengan seorang tukang kayu. Yang dimaksudnya tukang kayu adalah tunangan Maryam. Mereka tuduh berzina dengan tukang kayu. Carpenters, tukang kayu. Bawah, yang bawah, Miriam the hairdresser. Maryam seorang tukang rias, hair rambut, dresser tukang sikat rambut. Had sex with many men, not one man, many men. Salome. You understand what I mean? Itu lama ya tempe awak kau. Tak perlu awak terjemahkan. Nih. Jadi kalau ada orang yang mengaku memuja Nabi Isa tapi membela Israel, bodoh, tolol, bongak, gitu kan? Oh Tuhan wa anggo dia sebabnya. Lei jalan. Kalau ada akal insyaallah paham. Tidak ada akal minum ayaka. Tidak ada utak makan utak-utak. Lanjut. Nih, bisa diklik. Does they call him Jesus? They urang tu. Call main bau. Him inyo. Urang tu main bau inyo. Jesus, the child of a war. Child, budak ketek, anak hasil tit. Sensor, tak boleh disabik. And his mother, amaknya Mary, Maryam, a war, prostitute, WTS, whom she had in adultery, melakukan perbuatan zina, pemerkosaan, kejahatan. Terus apa kata mereka? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Kenapa disebutnya anak tukang kayu? Karena Joseph tukang kayu. Dianggapnya berzina dengan Joseph si tukang kayu. Maka saya minta bukti ini. Kalau satu saat saya diperkarakan, nih bukti. Kalau bukti ini tak cukup, paksalah saya bawa PLT. Itu lu bunuh uang amai di Sigagong. Kenapa dia tuduh anak tukang kayu? Karena dia bilang played the harlot with carpenters. Jadi kalau ada orang tukang kayu di Siko, esok pagi panggil dia, how are you carpenters? Terus bersekongkol dengan Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Yudas Iskariot 30 keping duit, ditunjukkannya persembunyian. Yahudi berdosa paling besar bersekongkol dengan Romawi. Maka dibantah Allah Ta'ala yang merah. Wama sholabuhu
mereka tidak berhasil menyalibnya. Allah Ta'ala membela melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang artis dari Hollywood membuat satu film, judul filmnya The Passion of Christ, penderitaan Isa. Film itu ditolak oleh orang Yahudi rame-rame karena dalam film itu menurut mereka menyudutkan orang Yahudi karena peran Yahudi yang besar dalam membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dibantah Allah dalam surat An-Nisa 158. Lanjut, Allah kirim Nabi Muhammad SAW membela Nabi Isa dan Maryam. Isa bukan anak zina, Maryam bukan perempuan jahat. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul. Isa adalah Rasul utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul, sebelum dia banyak rasul-rasul. Wa ummuhu siddiqah, ibunya seorang siddiqah, laki-laki Abu Bakar Siddiq. Maka sebelum itu ada perempuan siddiqah. Isa anak daripada Maryam, perempuan. Satu surat khusus untuk Maryam, namanya surat, di surat Maryam lah, surat pula. Dua surat dalam Al-Quran untuk membela Nabi Isa. Surat yang pertama, itulah dia. Kenapa merah baju? Kalau punya pena terbuka. Sangko awak ditembak Israel. Satu surat bernama surat nama ayah Maryam. Ayah Maryam itu namanya Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Menikah Imran dan Hanna punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Kalau saya ceramah bertanya, jamaah tak perlu stres. Karena setiap saya bertanya, saya jawab sendiri. Pokoknya iyo kan? Iyo. Dua surat untuk membela. Yang pertama Ali Imran, yang kedua adalah Maryam. Lanjut. Meracun, menyihir, memerangi Nabi Muhammad. Yang meracun Zainab. Mau makan apa Nabi Muhammad? Kata Nabi, aku suka kaki kambing bagian depan. Ditanamkannya racun sebanyak-banyaknya di dalam. Sahabat Nabi yang makan meninggal. Nabi Muhammad SAW datang Jibril alaihissalam. Labid bin Asam mencuri rambut Nabi, diikat di 11 simpul tali, dimasukkan ke dalam sumur perigi. Turun 11 ayat membatalkan 11 simpul tali sihir. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Qul birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasilin nas, alladzi fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 11 ayat membatalkan sihir. Baca adik-adik yang cantik-cantik, baca ini karena kalian kena santet, kena sihir. Banyak Yahudi Bani Israel berkoalisi dengan kafir musyrik memerangi Nabi pada perang Ahzab. Kenapa disebut dengan perang Ahzab? Koalisi tiga. Yang pertama munafik, yang kedua kafir, yang ketiga Yahudi. Kenapa disebut Khandaq? Karena strategi dari Salman Al-Farisi, Gari Parit bernama Khandaq. Saya urutkan dari atas Nabi Isa, saya urutkan dari atas Nabi Yusuf, habis Nabi Yusuf Nabi Musa, habis Nabi Musa Nabi Isa, habis Nabi Isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Seluruh dunia menolak Israel. Kapal Santo Louis pada tahun 1939, 907 pengungsi Yahudi ditolak di Kuba, ditolak di Kanada, ditolak di Amerika. Lebih 250 mati. Yang cepet. Terus akhirnya mereka datang ke Palestina membawa spanduk baleho. Apa tulisan di spanduknya itu? Apa kata dia? The Germans destroyed our families. Tuh, the German destroyed our families. Orang Jerman sudah menghancurkan keluarga kami, wahai saudaraku Palestina. Terus apa kata dia? And homes, rumah kami sudah hancur. Don't you destroy our hopes.
tolong jangan hancurkan harapan kami. Itulah tulisan spanduk mereka. Saat Jerman Nazi menghantam, genosida, mereka mengatakan rumah kami hancur, terimalah kami saudara kami wahai Palestina tahun 1947. Orang Palestina lah yang membukakan pintu untuk mereka, karena orang Palestina adalah orang Muslim, agamanya Islam. Dari kata salam, Allahumma antas salam. Lanjut. Itu bentuk mereka waktu datang. Tentara Palestina memeriksa orang Israel. Sekarang apa yang terjadi? Berbalik. Mereka sekarang yang menghantam kita. Lanjut. 1946, yang hijau ini Palestina, yang putih-putih Israel. 47 mulai, 67 tinggal 2, 2020. Dan sekarang kalau kita buka Google Map, maka tak lagi ada nama Palestina, yang ada hanya Israel. Kalau memang Google Map ini tak bisa dipakai Ustadz, kenapa Ustadz pakai tanah yang lain? Itu pun selalu kita disesatkannya. Berapa kali kami nyari alamat ke kuburan. Memanglah Israel. Lanjut. Fakta Palestina. Tidak ada satu pun negara berdaulat di dunia ini yang terjajah secara fisik seperti Palestina sekarang. Kita sudah merdeka sejak 1945. Lanjut. Orang Palestina terbunuh Israel sejak 1987, keranda jenazah berserakan. Lanjut. 51% penduduk Palestina anak-anak di bawah umur 15 tahun. 45,2% mereka meninggal dunia disebabkan rudal Israel. Bayangkan itu anak kita, keponakan kita. Nanti malam melihat anak kita tidur, sedih hati kita, langsung transferkan ke Basnas. Kalau diajak bertakbir, takbir Allahu Akbar, masuk duit 2.000. Lanjut. Total jumlah pengungsi di dunia ini, itu yang ada mengungsi-ngungsi 5,5 juta. 4 juta diantaranya berasal, gambar saya tak usah. Udah gitu. Hilang percaya diri saya kalau nampak saya. Berasal dari Palestina. Itu saudara-saudara kita. Lanjut. Dibangun mereka tembok. Tuh. Tidak ada penjara terpanjang, terbesar, tertinggi di dunia. Mengalahkan yang ada di Guantanamo. Mengalahkan yang ada di Alcatraz. Apalagi Sialang Bungku. Yang dilakukan Israel. Mereka dipenjarakan oleh Israel. Lanjut. Menguasai bumi Palestina. Lanjut. Apa yang mau mereka lakukan? Mereka mau menghancurkan Masjidil Aqsa. Sekarang sekeliling itu sudah digali terowongan-terowongan, tinggal roboh jatuh ke bawah. Lanjut. Apa yang mau mereka naikkan ke atas? Kalau hancur ini ke bawah, mereka akan menaikkan the Temple of Solomon. Temple kuil Solomon menurut versi mereka. Ada Tempel Solomon Sulaiman menurut mereka. Menurut mereka Sulaiman ini raja paling hebat di dunia. Bahkan ada yang mengatakan kerajaannya sampai ke Yogyakarta. Itu maka disebut dengan Sleman. Tuh yang akan mereka naikkan ke atas. Ini judul buku, James Wasserman, author of The Temple and Assassin. Lanjut. Ini bendera Israel. Di atasnya warna biru, di bawahnya warna biru. Apa maksudnya? Yang atas itu sungai Nil, yang bawah ini sungai Efrat. Dia akan membuat negara yang luasnya dari sungai Nil sampai ke sungai Efrat. Kita membuat negara Indonesia hanya mengatakan merah darahku, putih tulangku. Tak ada pernah kita sebut ini Papua, ini Sabang, ini Merauke. Mereka langsung di negaranya dia tulis perbatasan.
kami akan buat negara dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Kalau Sungai Nil dengan Sungai Efrat ini nanti terwujud, bagaimana peta dunia? Lanjut. Greater Israel Borders. Ini adalah Israel Raya, border, batas, sempadan. Jadi kalau begitu nanti Mesir, Sudan, Yordania, Palestina, Lebanon, Madinah masuk. Perbatasan Madinah bagian atas yang berbatasan dengan Yordania. Irak masuk. Syria masuk. Turki masuk. Mereka bukan berada. Ini baru hanya satu langkah mereka. Mereka punya tujuan yang luar biasa. Nih, lanjut. Terus kalau sudah terwujud nanti di Greater Israelian, negara Israel Raya itu sudah terwujud, mereka berkuasa. Apa yang mereka tunggu turun? Yang mereka tunggu adalah Messiah of Israel. Studies and Hebrews. Hebrew artinya Ibrani, ditulis oleh David Hawking. Mereka akan menunggu Messiah, juru selamat versi Israel, yang sebetulnya adalah budak dari iblis. Kita menyebutnya Dajjal. Jadi kalau begitu, yang mencaci maki Palestina, yang memaki-maki kita dengan akun-akun fake, itu adalah pengikut cerdas. Lanjut. Siapa yang mengungkap ini? Yang berani mengungkap ini siapa? Namanya Roger Jaroudi. Dia tak bertuhan, tak percaya sama Tuhan. Akhirnya setelah mencari-cari dapat hidayah, masuk Islam. Warga negara Prancis. Dia tulis satu buku, judulnya Le Mito Fondational de Estado de Israel. Apa artinya? Mitos dasar negara Israel dibangun berdasarkan mitos. Ustaz, kok bisa baca Prancis? Kami di Maroko dulu. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Siapa nama kamu? Comment tu t'appelles? Nama saya Abdul Somad. Je m'appelle Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Etablissement. Saya tak bisa bahasa Prancis. Belum, tunggu, masih banyak lagi. Saya tak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. Kenapa Ustaz bisa hafal itu? Karena setiap diajak orang itu bercakap, itu jurus saya pakai. Asal diajak orang itu bahasa Prancis, je ne parle pas français. Saya tak bisa bahasa Prancis. Itu yang mengungkap. Akhirnya pemerintah Prancis menangkap Roger Jaroudi, seorang orientalis. Diterjemahkan bukunya Roger Jaroudi, Mitos dan Politik Israel. Karena mereka membangun negara itu berdasarkan mitos. Lanjut. Apa yang mereka lakukan untuk menghancurkan pikiran umat Islam? Ghazwul fikri, ghazwu perang pemikiran, perang urat saraf. Melalui apa? Budaya. Melalui apa? TV, film, internet, ekonomi global. Kita pun terikut-ikut. Kita pun akhirnya kacau balau. Menurut mereka, mereka menguasai dunia dengan YouTube. Dengan YouTube dia menyebarkan pemikiran. Justru dengan YouTube anak-anak muda dapat pelajaran. Mereka sangka dia akan merusak kita dengan grup WhatsApp. Justru malam ini berkumpul orang karena iklan di grup WhatsApp. Mereka menyangka dengan Instagram. Ternyata dengan Instagram kita bertemu. Mereka sedang kehilangan akal. Ustaz Abdul Somad tidak bisa live TikTok malam ini. TikTok Ustaz Abdul Somad Official kena ban gara-gara kemarin menyiarkan tentang Palestina. Di ban sampai tanggal 14 baru bisa. Di ban satu, kita buka yang lain. Lanjut. Kalau gitu kita mengadu ke Amerika. Nih, George Bush ke dinding ratapan. Ke dinding ratapan. Di mana ini? Satu sisi Masjid Al-Aqsa yang mereka akan runtuhkan, robohkan. Semua mereka
bersimpuh di dinding ratapan. Apa harapan dari orang-orang seperti ini? Lanjut. Tak bisa. La ta'liq artinya no comment, tak perlu dikomentari. Berpikirlah sendiri mau mengadu kemana. La haula wala quwata. Lanjut. Mata uang dolar, lihat logo. Lanjut. Tapi kita masih ada janji Rasulullah. Tuqatiluna al-yahud, kamu nanti akan memerangi orang Yahudi Israel. Hatta yaktabi ahaduhum wara al-hajar, sampai mereka bersembunyi di belakang batu. Batu itu akan berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi, ini di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Sampai masanya nanti batu pun akan berbicara. Kiasan, sedangkan batu saja berbicara, apalagi manusia. Maka kalau ada manusia yang hari ini tak mampu berbicara, berarti lanjut. Apa kata Nabi SAW? Yuqatilul muslimun al-yahud, orang muslim akan berperang melawan Yahudi. Sampai akhirnya Yahudi bersembunyi di bawah pohon, di bawah batu. Batu dan pohon berkata, ya muslim, wahai muslim, ini di belakangku ada Yahudi. Tapi ada satu pohon yang melindungi mereka. Pohon itu bernama pohon Gharqad. Dan pohon itu mereka tanam banyak-banyak. Itulah dia pohon. Saya waktu sampai ke Rafah, dari Kairo naik bis setengah hari sampai ke Rafah. Rafah itu kota yang dibagi dua, sebelah diambil Israel, sebelah diambil Mesir. Berdiri kami di perbatasan, ditunjukkan itulah dia hijau pohon Gharqad yang mereka tanam, tempat mereka bersembunyi nanti ketika kita akan berperang. Nabi sudah menyebutkan 14 abad silam. Lanjut. Apa solusinya? Kami mau malam ini mendengar tausiah Ustadz, mau bangkitkan semangat. Tapi setelah menonton ini bilang semangat kami Pak Ustadz. Kalau begitu baguslah kami pulang dari sini ke jembatan Leton aja. Jangan. Itu yang pulang-pulang itu jangan ke Leton orang. Jangan. Kita pertama mesti sadar. Apa yang terjadi hari ini menyadarkan kita dan ada kekuatan. Jangan menatap musuh dengan mata yang rabun. Kembali kepada ajaran Islam. Apa kata Pak Edi Natar tadi? Kembali ke masjid, sholat berjamaah. Malam ini keberhasilan kita ngumpul duit, betul. Tapi keberhasilan besok tengok sholat subuh berjamaah. Balik kepada ajaran Islam. Karena hanya Islam yang pernah mengalahkan Israel. Lanjut. Kekuatan kita, Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, yang selanjutnya nanti insya Allah anak cucu kita insya Allah. Lanjut. 36% anak laki-laki, 17% anak perempuan di Palestina. Cita-citanya ingin menjadi syahid. Survei ini bisa dipercaya karena bukan survei pilkada dan pilpres. Lanjut. Ibu-ibu mesti membangkitkan semangat. Lihatlah ibu-ibu di Palestina. Jangan cari ibu dan sebelah. Lanjut. Anak muda mesti bersemangat. Lihatlah anak muda Palestina. Olahraga silakan, tapi jangan lupakan Palestina. Lanjut. Ibu-ibu Palestina membawa senjata. Ibu-ibu kita bawa mic. Cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang bebadan dua. Apa yang mau diharapkan? Semana mau melawan Israel. Lanjut. Apa kata anak-anak Palestina? Stop killing us. Stop, berhenti, jangan bunuh kami. Anak kita sibuk menyanyi pakai baju-baju Israel. Israel hitam. Israel pesek. Lanjut. Nenek-nenek, Mother Palestine. Apa kata nenek-nenek di sana? Get out of my land. Keluar dari tanah kami. Dari 1946 sampai 2023
Palestina masih tetap tegak berdiri. Siapa yang mengatakan Israel berhasil? Mereka tidak berhasil mengusir orang Palestina. Allahu Akbar. Lanjut. Macet pula. Jadilah Salahuddin pembebas Masjidil Aqsa. Yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa siapa? Saya tanya sekali lagi, siapa yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa? Salahuddin akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni. Salahuddin Al-Ayyubi khatam kitab Ihya Ulumuddin. Itu yang bisa membebaskan Palestina. Jangan pernah berpikir pada yang lain. Izzuddin Al-Qassam, kenapa sekarang disebut-sebut Al-Qassam? Hamas, Harakah Muqawamah Muslimin Islamiyah, gerakan perlawanan Islam, punya satu faksi tentara namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Siapa Izzuddin Al-Qassam? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, tarekatnya Syazili. Dua orang yang pernah membebaskan Palestina. Akidah kembali kepada akidah Asy'ari, bertasawuf, karena orang tasawuf lah yang sudah mati sebelum mati. Kalau makin mengaji makin kuat semangat, teruskan. Tapi kalau mengaji hanya untuk mencaci maki, menyumpah serapah saudara sendiri, pindahlah ke guru yang lain. Berpindah ke lain hati jangan. Berpindah ke guru mengaji wajib, supaya kita bisa melahirkan generasi-generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Lanjut. Ingatkan umat tentang Palestina dengan cara apa? Ustadz pakai sal Palestina macam ustadz yang ada di situ. Sal Palestina. Malam ini saya pakai ini. Ini langsung dikasih hadiah tadi 5, yang sudah saya serahkan 3 ke Ustadz Al-Nob. Nanti diserahkan, katanya mau dilelang, tapi karena takut hujan turun tak jadi. Daripada siku capang siku capek, lelang tak jadi, tausiah lopeh, akhirnya didulukan. Tapi nanti kalau ada waktu kita akan teruskan. Lanjut. Ingatkan setiap tamu rumahmu tentang Palestina. Itu rumah saya. Ruang tamunya gambar yang paling besar adalah gambar Masjidil Aqsa. Sehingga setiap tamu yang datang, jangan dipajang di ruang tamu kita foto nikah tahun 70. Bini tak bertudung, nanti tamu nengok, cantik juga bini kau ya. Ingatkan tamu tentang Palestina, ingatkan jamaah tentang Palestina. Itu usaha kita. Lanjut. Doa untuk Palestina. Saya sejak pulang ke Pekanbaru 2008 sampai sekarang 2023 tidak pernah sekalipun khutbah Jumat saya kosong dari doa untuk Palestina. Ada serangan, tak ada serangan, doa untuk Palestina tetap. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Berapi-api saya berdoa di atas, jamaah berair-air di bawah. Makanya saya kalau khutbah mata saya tajam, kemana saya tengok angin paling kencang, situlah Palestina gitu saya. Lanjut. Kirim bantuan walau fitnah ribuan. Somad terlibat ungkap donasi Palestina penipuan. Tengok saya sudah ditangkap polisi 2. Ya, Buas dijemput paksa. Somad terbukti menggelapkan sumbangan dana Palestina ke Palu Atuk Kau. Kita tidak akan berhenti. Kita lanjutkan, tapi tentu dengan cara-cara yang resmi. Di antaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau yang kabarnya mengalahkan Basnas Pusat. Basnas Pusat 12 miliar, Basnas Riau tak tahu. Lanjut. Palestina bukan urusan kita. Palestina urusan negaranya, kita Indonesia urusan kita. Ibu, bapak sering mendengar kalimat ini?
yang mereka katakan. Mufti besar Palestina Muhammad Amin Husaini yang bersorban putih dan Muhammad Ali Tahir pemimpin Palestina bersama-sama pimpinan pusat dapat lolos ke Kairo dari penangkapan sekutu. Itulah pejuang-pejuang kita. Dialah ulama mufti pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kau saudaraku bukan Islam, kau tetap berhutang budi kepada Palestina karena kau adalah orang Indonesia. Penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri. Lanjut. Tuh Syekh Muhammad Amin Husaini. Tuh yang berkacamata orang awak Haji Agus Sadi. Yang tengah Malik Faisal, Raja Saudi Arabia. Malik Faisal waktu diwawancara, kalau Anda menjadi raja, apa gerakan Anda pertama? Kata Malik Faisal, saya akan menghancurkan Palestina, menghancurkan Israel. Dan beliau mati syahid, dibunuh oleh agen, walaupun masih keluarga, dibayar oleh Amerika dengan Israel, lalu dibunuh, meninggal sebagai seorang syahid. Mudah-mudahan semua syahid-syahid kita pun mati tak tahu entah macam mana. Ish kaliman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Lanjut. Tidak perlu jadi muslim untuk mengerti Palestina, cukup jadi manusia. Tidak perlu jadi orang Islam untuk peduli Palestina, cukup jadi manusia. Lalu dari mana kita mulai, Pak Ustadz? Balik dari sini, apakah kita mengasah parang panjang? Apakah kita mencabut keris yang ada di tugu-tugu Melayu kita? Apa kita pergi ke Lam mengambil keris-keris pusaka kita? Kita balik kepada pendidikan anak kita. Balik pada pendidikan anak. Pagi tadi kami dengan Pak Saleh ke kindergarten TK. Ustaz Somad tuh ceramah aja tuh. Anak-anak, kata anak dia kami tak pernah dengar, tak pandai, tak tidak mengaji. Saya bawa anak saya malam ini, maksudnya supaya dia menengok orang ramai peduli Palestina. Tiba-tiba dipakainya jas, dipakainya sorban, kata dia mau mengaji nanti di depan. Boleh dia mengaji? Saya tanya dulu, kalau tak boleh tidak. Karena sekarang kan lagi zamannya dibawa anak. Boleh kata. Kalau tak boleh itu. Nah, kita dengarkan bacaan surat Al-Fajr. Nah, berdiri. Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud allazina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad allazina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi yahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma
وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau qori itu salamnya lembut, bukan itu untuk ceramah. Kurang briefing tadi. Jadi inti malam ini balikkan kesadaran kita, balik sembahyang berjamaah, balik pendidikan anak dan keluarga, tanamkan kecintaan pada Palestina. Mudah-mudahan ini bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Saya tutup dengan pantun penutup menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Abdul Samad yang telah menyampaikan tausiah dan ilmu sekaligus. Sebagai informasi, sampai malam ini sudah terhimpun dana 5,5 miliar rupiah di Basnas Provinsi Riau. Belum termasuk dana yang masuk ke dalam kantong-kantong tadi. Yang 2.000, 5.000, 10.000 belum terhitung. Ini yang dilaporkan saja baru. Sudah 5,5 miliar rupiah. Ada yang belum saya bacakan dari santri Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quds Pekanbaru, 3.100.000 rupiah tambah emas banyak dalam kantong dalam amplop nih. Jadi masih banyak. Saya himbau sampai akhir November kita kumpulkan di Basnas Provinsi Riau. Tak berhenti sampai malam ini. Jadi yang belum menghimpun silakan himpun, sampaikan ke Basnas. Di akhir November bersama Ustaz Abdul Somad akan kita bacakan di media sosial beliau. Kita umumkan hebat orang Riau nih, lebih dari 12 miliar terkumpul insya Allah. Barusan ada titipan dari Bang Rizky Bagus Oka, Kadin Kota Pekanbaru, 20 juta rupiah. Pak Dasmir 20 juta rupiah. Masih ada yang lain nih, saya masih mau bacakan. Kalau tidak kita pulang lagi. Ada yang mau saya bacakan lagi? Tak ada, kita pulang. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Mohon maaf salah dan kurang, dan mohon semua kita pulang dengan selamat, dengan tertib. Sampah tolong dibawa, sendal masing-masing tolong dibawa. Jangan bawa sendal orang. Silakan bawa anak masing-masing, bawa keluarga masing-masing. Pulang semua dengan tertib. Mohon diberi ustadz kita jalan dengan selamat. Di ujung kita mohon karomah ustadz kita untuk berdoa sebelum kita bubar. Mohon maaf, jangan naik, tak ada yang naik. Kita ini akan berdoa. Kita berdoa, mohon maaf, doa kita minta pada ustaz kita, doa teristimewa malam hari ini. Ustaz, mohon izin dengan doa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang berjuang lemah di Palestina ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuhmu, musuh kami, musuh agamamu ya Allah. Allahumma zalzilhum zilzalan syadida. Goncangkan mereka dengan goncangan yang amat sangat dahsyat dan kuat. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum. Hancurkan balisan mereka, hancur leburkan persatuan mereka. Waj'al kaidahum fi nuhurihim. Buatlah tipu muslihat mereka hanya menghancurkan diri mereka sendiri ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qaumiz zalimin. Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin. Ya nasiral haq, ya zal jalali wal ikram.
Engkau memiliki segala kemuliaan. Akrimna wa la tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, berpisah kami setelah ini jauh dari segala perbuatan maksiat. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah Riau bumi lancang kuning, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma arzuqna imaman adila, jadikan pemimpin-pemimpin kami adil dan amanah ya Allah. Man ahsana ilaina ajzihi ahsanal jaza, orang yang berkontribusi terwujudnya acara menolong Palestina malam ini, berikan balasan yang terbaik untuk mereka semua ya Allah. Tawil umrahum, panjangkan umurnya. Sahih ajsadahum, sehatkan badannya. Barik lahum fi auladihim wa arzaqihim, berikan berkah pada anak cucunya dan rezekinya ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan Riau, selamatkan Indonesia, selamatkan negeri-negeri kami dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik pada kami. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, sebagaimana kami malam ini bersama di halaman Masjid Raya An-Nur ini, satukan pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kita tak bersalaman, tak berfoto dengan Ustaz Abdul Somad.